Rencana besar, Bahlil gandeng Bupati genjot investasi. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sektor investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada 2022. Kementerian Investasi menaikkan nota kesepahaman dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia untuk mempercepat investasi khususnya di daerah. Pasalnya, realisasi investasi nasional tergantung dengan situasi di daerah. Adapun tujuan dari ditekannya nota kesepahaman untuk yaitu percepatan realisasi investasi karena kabupaten-kabupaten punya peran strategis. BKPM menargetkan investasi akan mencapai 1.200 triliun rupiah tahun depan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan mencapai 5,2%. Nota kesepahaman itu juga bertujuan untuk mendorong hilirisasi di kabupaten dan perizinan online terpadu atau Online Single Submission atau OSS. Terkait OSS yang mendaftar terdiri dari 90% lebih adalah UMKM di daerah. Jadi MOU penting agar proaktif dari asosiasi dan Kementerian Investasi untuk sinergi. Sementara ia mengingatkan kepada seluruh investor untuk bekerja sama dengan pengusaha di daerah. Hal ini dampak positif investasi tak hanya dirasakan di pusat, tapi juga merata ke daerah-daerah. Ia mencontohkan bahwa pihaknya sempat memanggil direksi PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP karena tak bekerja sama dengan pengusaha lokal di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Bahlil menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini terbantu oleh kinerja ekspor di tengah peningkatan harga komoditas. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor Indonesia pada kuartal 3 2021 tumbuh sebesar 29,16% secara tahunan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga hanya tercatat tumbuh 1,3% secara tahunan pada kuartal 3 2021. Sementara realisasi investasi sebesar 659,4 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 73,3% dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar 900 triliun rupiah. 5 sektor industri menjadi pilihan favorit para investor, yakni perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, yang mencatat aliran investasi hingga 28,1 triliun rupiah. Kemudian sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar 26,6 triliun rupiah, sektor industri logam sebesar 25,1 triliun rupiah, sektor pertambangan 21 triliun rupiah, dan sektor jasa lainnya sebesar 19,4 triliun rupiah. Ketua Umum Apkasi atau Bupati Dharmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan memaparkan harapan mengenai penandatanganan MOU. Di antaranya agar dapat memperkuat hubungan dari pemerintahan daerah dengan Kementerian Investasi untuk penguatan investasi di daerah. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penanaman modal di daerah, juga mendorong perekonomian daerah melalui investasi. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia juga menegaskan komitmen untuk mengawal investasi yang masuk ke tanah air sampai dengan selesai. Ia mengajak untuk mengubah pola pikir, yakni harus menjemput bola dan tidak boleh hanya berada di belakang meja berharap seperti tuan. Sebab rakyat dan negara akan dapat multiplier effect jika mereka sudah beroperasi. Bahlil punya beberapa strategi agar investasi di Indonesia terus meroket. Meski begitu, ia mewanti-wanti agar tidak ada hantu yang mengganggu jalannya realisasi investasi. Uni Emirat Arab atau UAE bakal masuk daftar 5 besar negara investor terkuat bagi Indonesia. Keyakinan itu muncul karena kedekatan hubungan Presiden Jokowi dengan raja-raja di sana, termasuk Mohammed bin Zayed. Menurut dia, negara-negara investor besar dunia patut waspada dengan kehadiran UAE sebagai pendatang baru, khususnya dalam menanamkan investasinya ke Indonesia. Investasi dari UAE berfokus pada 3 poin, yaitu investasi energi terbarukan, investasi membangun industri yang berbasis pengelolaan lingkungan yang baik, dan investasi dengan kolaborasi yang baik. Main-main jadi tuan rumah G20, RI bisa dapat cuan 7,7 triliun rupiah. Pemerintah resmi menggantikan Italia untuk menjalankan presidensi G20 untuk setahun ke depan. Di saat semua negara tengah memulihkan diri dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, Indonesia dipercaya memegang posisi keketuaan atau presidensi di G20 tahun 2022 yang rencananya akan digelar di Bali. Tema yang akan diusung adalah Recover Together, Recover Stronger, atau bahasa Indonesianya adalah pulih bersama, pulih dan menjadi kuat bersama. Staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal Suminto dalam siaran persnya mengatakan, kepercayaan untuk memegang presidensi G20 juga berarti kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam memulihkan diri dari pandemi oleh forum yang beranggotakan 19 negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar dan Uni Eropa. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia tentunya akan mempengaruhi persepsi para pelaku ekonomi di tingkat internasional terhadap perekonomian dalam negeri.
Kepercayaan tersebut diharapkan akan mempermudah upaya pemerintah untuk mengundang investasi dari luar negeri yang akan berdampak pada percepatan pemulihan perekonomian Indonesia. G20 adalah forum yang beranggotakan 19 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia plus Uni Eropa. Forum tersebut merepresentasikan 85% perekonomian global, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 66% penduduk dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga angkat bicara, jabatan ini akan menguntungkan, salah satunya akan memberikan tambahan 533 juta US dollar atau setara dengan 7,6 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto. Pihaknya mengatakan pemerintah akan menggelar kurang lebih 150 pertemuan. Selain pertemuan kepala negara, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, agenda G20 juga akan diisi banyak agenda tambahan, termasuk seminar internasional. Sebagian besar akan digelar secara offline di Bali sehingga bisa dipastikan akan menarik banyak pengunjung. Selain itu, perhelatan G20 juga akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya akan ada tambah 33.000 pekerja baru untuk mendukung acara tersebut. Selain dari sisi nilai ekonomi dan tenaga kerja, pertemuan G20 juga diharapkan bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk memamerkan berbagai informasi yang sudah dilakukan. Sri Mulyani bakal memamerkan 2 belait baru besutannya, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta RUU Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat. Asisten Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Ardianto mengatakan, terdapat juga beberapa keuntungan tidak langsung lainnya yang dapat diperoleh Indonesia dari penyelenggaraan presidensi G20. Pertama, presidensi G20 memungkinkan Indonesia membangun sinergi dan kerjasama internasional untuk menarik dukungan global terhadap pemulihan ekonomi domestik. Kedua, dengan menjadi tuan rumah G20 akan menentukan posisi Indonesia setelah krisis ekonomi, termasuk dalam stabilitas sistem keuangan global. Ketiga, menjadi ajang untuk pamer keberhasilan Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu andalan yang bakal dipamerkan selain dari reformasi di bidang keuangan yang dibuat oleh Sri Mulyani. Keempat, internalisasi kepentingan pemerintah, salah satunya agenda terkait pengembangan sumber daya manusia. Beberapa topik yang juga penting bagi Indonesia dan relevan dibahas dalam pertemuan G20, yakni terkait membangun sistem kesehatan untuk mempersiapkan pandemi berikutnya. Indonesia resmi melanjutkan estafet presidensi G20 dari Italia terhitung 31 Oktober lalu. Adapun berbagai agenda akan dimulai dari awal Desember mendatang hingga akhir Oktober 2022. Presidensi G20 merupakan kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Keanggotaannya terdiri atas 19 negara dan 1 Uni Eropa. Negara-negara yang masuk kelompok ini menyumbang 85% terhadap PDB dunia, 75% terhadap perdagangan internasional, 80% investasi dunia, serta 2/3 dari total populasi dunia.